Jualan itu sangat mudah ya teman-teman ya. Semuanya orang bisa ya, apalagi jualan sembako seperti halnya saya ini. Ya, ini tanpa promosi, pokoknya udah jalan tanpa kita memberikan apa ya, peribahasa-bahasa yang sangat menarik, pasti jalan kalau jualan sembako seperti ini. Karena barang-barangnya itu tidak butuh dipromosikan, memang menjadi kebutuhan masyarakat di sekitar seperti itu. Akan tetapi yang menjadi sulit itu adalah mempertahankan, mengembangkan daripada toko kita itu. Ya, kalau kita tidak benar-benar teliti, ya kan, keluar masuknya barang kita nggak pernah ngecek ya, struk barang yang masuk, kemudian kita menjual asal-asalan, mengandalkan hafalan aja daripada barang yang masuk pertama kali, kemudian kamu tidak lihat struk lagi, mengikuti harga-harga yang lama, bisa dipastikan toko kalian akan jadi bangkrut. Lama-lama nanti semakin habis. Karena orang jualan tuh teman-teman ya, barang yang masuk itu tiap harinya, tiap minggunya, harga itu biasanya sering berubah teman-teman. Sering berubah. Apalagi rokok ya, rokok itu seakan-akan tiap minggu loh ya, ada perubahan gitu. Ya meskipun 100 rupiah, 200 rupiah, tapi itu kalau diping, ya kan, jadi berapa nantinya, kan seperti itu. Makanya kalau kalian ingin jualan sembako, yang harus kamu perhatikan itu adalah masuknya barang, ya kan? Kamu harus cek terus itu, struknya ini harus cek terus. Saya aja selalu saya simpan ini kan. Kemudian ditulis, ya kan, pemasukan itu berapa, kemudian kamu cek barang-barangnya itu apa aja, nanti kemudian bagi itu. Ya, misal kamu ngambil mie 1 dus kan, harganya 140. Habis itu nanti kamu kan mau mengambil laba nih. Kamu cek lagi itu 140 bagi 40 fix gitu itu. Berapa jadinya? Nah, kalau nanti misal ketemunya itu 3.000 misalkan, misal ini. Itu nanti kamu mengambil berapa ya enaknya ya laba? Misal 500 berarti 3.500 kayak gitu itu. Itu sangat penting teman-teman ya. Karena kalau kita itu mengandalkan hafalan ya kan, semangat pertama kalinya aja jualan, kemudian kamu mengandalkan hafalan, harga-harga itu kamu tetapkan dengan harga-harga yang lama terus, kamu tidak ngecek lagi, ya kan, harga-harga yang barang-barang yang masuk itu, padahal itu sudah naik ya, meskipun 500, 300, 400 kayak gitu itu lama-lama kita akan menjadi merasa sangat merasa loh kok bisa jadi numbokin loh ya saya ya gitu loh. Bisa-bisa nanti barangnya semakin sedikit karena modal pemasukan dengan pengeluaran itu tidak seimbang gitu loh. Sulitnya orang dagang itu di situ teman-teman. Kadang memang nggak kerasa ya, merasa masih banyak terus gitu barang-barang itu kan, dan masih lancar-lancar saja gitu. Ya itu kalau kamu punya modal banyak kemudian toko kamu banyak. Akan tetapi kalau sedikit ya kan, kecil tokonya seperti halnya yang saya gelutin ini, kalau kita tidak benar-benar fokus menentukan harga, kemudian ngecek harga tiap barang itu masuk, ya wassalam lah. Ya usaha kita itu akan semakin kecil. Karena pemasukan dengan pengeluaran itu nanti bisa jadi malah lebih banyak pengeluarannya. Nah, makanya saya wanti-wanti untuk teman-teman yang jualan sembako seperti halnya saya ini, setiap ada barang kalian harus cek struknya, ini harus cek, kemudian tentukan harga baru gitu loh ya. Tapi kalau yang tidak naik gak usah dinaikkan, ini khusus yang barang-barang yang naik-naik saja seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman orang jualan toko seperti saya ini harus memang kalau jualan seperti halnya yang saya geluti ini butuh waktu yang panjang ya teman-teman ya, untuk mencapai target yang kita harapkan, misalnya seperti itu ya kan. Kalau cuma bukanya jam 7 pagi kemudian jam 6 sore tutup gitu, mengikuti jam kerja seperti normalnya ya, kita nggak dapat apa-apa, beneran nggak dapat apa-apa kalau toko-toko kecil seperti ini. Ya cuman dibuat makan bisa ya kan, dibuat makan aja itu cukup untuk sendiri, itu pun harus masak. Kalau tidak masak makan di luar wis habis dah ya, habis pokoknya. Karena keuntungan daripada jualan seperti halnya saya ini teman-teman, misal ya ini kan coklatos seperti ini 19, ini untungnya cuma 2.000 loh ya, untungnya 2.000. Kalau dimakan sendiri 4 udah habis untungnya gitu loh. Sangat kecil untungnya loh teman-teman.
Makanya kalau jualan sembako seperti ini, yang pertama ya harus telaten dan benar-benar bisa memanage keuangan, ya kan? Dan harus ngecek yang namanya stroke ini. Barang-barang yang masuk itu kita harus cek, ya. Jangan sampai kamu tidak ngecek. Kebanyakan orang menjadi bangkrut, kemudian tokonya tutup, itu salah satunya adalah mungkin disebabkan sepinya, nggak ada, jarang pembeli gitu ya, karena tempatnya itu kurang strategis. Bisa jadi karena pengelolaan keuangannya kurang teliti dan juga kurang bagus. Setiap apapun usaha, kalau pengelolaan uangnya itu morat-marit, bangkrut teman-teman. Beli itu bisa dipastikan bangkrut. Akan tetapi ketika usaha kecil tapi pengelolaannya bagus, terutama di dalam manajemen keuangannya bagus, ditambah lagi manajemen promosinya juga bagus, ya kan, pelayanannya juga bagus, nanti itu lama-lama akan berkembang, ya kan, berkembang, dan barang-barangnya akan tambah terus seperti itu. Sebaliknya, kalau kita ceroboh di dalam keuangan, ya kan, dicampur adukkan kebutuhan pribadi, kebutuhan kerja, kemudian kebutuhan barang-barang itu dicampur semuanya, kita akan selalu merasa kurang dan merasa kok dapatnya segini terus, kok nggak ada perkembangan, nggak bisa nabung. Dapatnya paling pertengkaran ketika kamu kerja bersama-sama dengan suami istri sekeluarga, itu dapatnya bertengkaran karena merasa tidak cukup uangnya. Itu makanya pentingnya manajemen keuangan itu ketika usaha, ya di situ. Dan kalau jualan barang-barang kayak gini ya memang untungnya itu sedikit, makanya sangat dibutuhkan manajemen keuangan yang sangat bagus. Nah, ya, itu kalau menurut saya ya teman-temannya, mungkin ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau minta yang lebih rinci lagi, nanti saya komentar ya di bawah ini. Tapi jangan lupa bantu support selalu channel saya Haris MD1 ya. Mau apa ya, berbagi cerita, misal pengen tahu caranya saya mengelola warung saya ini seperti apa gitu itu. Nanti saya buatkan videonya, saya akan berbagi cerita dengan kalian. Tapi yang jelas selama ini ya masih stagnan, dikatakan berkembang, ya alhamdulillah berkembang, dikatakan mengurang, ya alhamdulillah tidak, gitu loh ya. Ya pokoknya ditelateni lah ya. Ditelateni, kalau misal ada orang mau beli barang-barang yang tidak ada, itu kamu harus cari barangnya, ya harus diadakan biar orang itu tidak, misal dia kembali lagi tidak kecewa gitu loh. Karena terkenalnya apalagi warung-warung kecil itu, kalau warung-warung Madura katanya ya, itu serba lengkap gitu, meskipun warungnya itu kecil tapi semuanya serba ada gitu kan. Makanya kalian harus dilengkapi warungnya ya, agar supaya orang yang mau membeli itu tidak kecewa. Tetapi kalau menurut saya seperti halnya yang di depan, kalau kamu ingin jualan kemudian toko kamu itu berkembang, kemudian semakin berkembang, semakin buka cabang, yang pertama yang harus kamu perbaiki adalah manajemen keuangan. Kamu harus tahu keluar masuknya barang. Kemudian nanti yang nomor 3 itu pelayanan teman-teman. Ya, pelayanan itu sangat penting. Ini khusus ranah pribadi ya, ranah pengelolaan, bukan ranah di dalam ramai tidaknya suatu warung ya kan, usaha. Akan tetapi ini ranah pribadi kalau kamu itu mengelola sendiri gitu kan. Kamu memang yang pertama itu manajemen itu sangat penting ya, kamu harus memahami itu, kemudian mengetahui barang keluar masuknya barang. Nomor 3 yaitu ini khusus umumnya ketika kamu jualan adalah apa ya, itu ramah, kemudian pelayanan yang bagus.